Baik teman-teman, hari ini kita mendapat requestan soal fisika yang akan kita bahas. Ya, soalnya kira-kira gini teman-teman. Jadi ada suatu benda terletak pada suatu bidangnya bidang datar. Kemudian benda ini ditarik oleh dua buah gaya yang masing-masing membentuk sudut terhadap bidang datar. Jadi gaya yang pertama itu F1 mana? Ya, ini membentuk sudut 60 derajat. Kemudian ada F2 yang nariknya ke bawah membentuk sudut 37 derajat. Oke, kemudian lantai ini kasar. Nah, kalau dia kasar maka akan ada gaya gesek. Gaya gesek yang melarang pergerakan benda. Baik, kita tulis dulu variabel-variabel yang diketahui di soal, yaitu massa benda. Massanya 180 kg. Kemudian karena lantai kasar, koefisien gesekannya diketahui, mu s nya 0,6, mu k itu 0,3. Kemudian F1 480 Newton membentuk sudut 60 derajat, sudah ada di soal ya. Kemudian F2 600 Newton. Maksudnya udah ada di gambar. Kemudian pertanyaannya ya di soal ini adalah hitung kecepatan balok setelah bergerak 2 meter jika percepatan objek dianggap konstan. Nah, di mana nilai G-nya di sini percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi yang ditanya adalah kecepatan balok setelah bergerak sejauh 2 meter dengan percepatan konstan. Baik, sebelum kita lanjut, kita buat dulu diagram benda bebas. Baik, karena gayanya membentuk sudut ya, baik F1 maupun F2, maka kita harus proyeksikan masing-masing gaya ini. Jadi F1 kita proyeksikan ke arah X dan ke arah Y, begitupun dengan F2 kita harus proyeksikan ke arah X dan ke arah Y. Oke, nah, kita anggap ini datarnya. Berarti tadi F1 ke sana ya. Ini F1. Kemudian kita tarik saja garis putus-putus ke bawah. Nah, maka kita punya nilai F1x di sini. Ini F1x. Kemudian tarik garis putus-putus di sini. Maka kita punya nilai 1y. Oke. Nah, datanya tadi di sini 60 derajat. F1x itu nilainya sama dengan F1 dikalikan dengan cos 60 derajat. Sedangkan F1y itu sama dengan F1 dikali sinus 60 derajat. Ya, ini hasil proyeksinya ya. Kemudian untuk F2 ya, anggap F2-nya di sini biar memisahkan ya dengan F1 biar kelihatan perbedaannya. Jadi F2 misalkan di sini tadi membentuk sudut 37 derajat. Berarti kalau kita proyeksikan sama, tarik garis putus-putus. Ini F2, ini F2x yang nilainya F2 dikalikan dengan cos 37 derajat. Kemudian yang ini F2y itu sama dengan F2 dikali
37 derajat. Ya, kira-kira proyeksi gayanya seperti itu. Kemudian pada benda itu juga ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal. Kemudian ada gaya gesek, karena ini bilangnya kasar ya. Ada gaya gesek. Nah, kira-kira diagram benda bebasnya seperti ini modelnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya tentu yang harus kita cari terlebih dahulu adalah nilai masing-masing gaya di sini ya, baik dalam arah X maupun dalam arah Y. Nah, sekarang kita coba menentukan gaya-gaya yang bekerja dalam arah Y. Sigma Fy itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena balok tidak bergerak dalam arah Y ya. Berarti gaya-gaya yang bekerja dalam arah Y itu ada beberapa gaya. Ada W, kemudian F2Y, kemudian ada N, dan F1Y. Nah, nilainya itu bisa ditentukan ya, nanti teman-teman bisa dihitung. Berarti yang ke atas itu positif, kemudian yang ke bawah itu negatif. N ditambah dengan F1Y, kemudian dikurangi dengan W, dikurangi dengan F2Y itu sama dengan 0. Oke, nah ini bisa dicari masing-masing nilainya, silakan dihitung. Di sini sudah kita tentukan formulasinya gitu ya. Berarti N itu akan sama dengan W ditambah F2Y dikurangi dengan F1Y. Baik, nanti silakan teman-teman hitung ya. Saya sudah hitung di sini nilai F1Y, F2Y. Oke, nah W itu didapat dari persamaan W sama dengan M dikalikan dengan G. G-nya percepatan gravitasi. Jadi masanya 180 dikalikan dengan 9,8 itu diperoleh nilai sekitar 1764 atau 1764. Kemudian ditambah F2Y. F2Y ini ya, F2 dikali sinus 37 derajat. F2-nya 600 dikali sinus 37 derajat itu 0,6. Jadi 600 dikalikan dengan 0,6 itu sekitar, oke, F2Y-nya diperoleh nilainya sekitar ini, kalau kita tuliskan di sini F2-nya 600 dikali sinus 37 itu 0,6, maka diperoleh nilai 360. Berarti di sini ditambah 360 dikurang F1Y-nya, F1 sinus 60. Nah, sinus 60 itu 0,86. Oke, ini saya pindahkan di sini. Berarti sama dengan F1-nya itu 480 dikali sinus 60 itu 0,86 dan diperoleh nilai sebesar 412,8 Newton ya. Oke, berarti di sini dikurang 412,8. Maka diperoleh nilai sama dengan itu sekitar 1712. Ini saya bulatkan saja ya, teman-teman. Newton. Baik, nah sampai di sini kita bisa menentukan berapa besar gaya gesek statis maupun gaya gesek kinetis. Oke, kita cari dulu berapa besar gaya gesek statis. Gaya gesek statisnya sama dengan mu s dikalikan dengan n. Berarti mu s-nya tadi sudah ada 0,6 dikalikan dengan n-nya 1712. Ini nilainya sekitar
nilainya saya pakai pendekatan pembulatan ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang dapat nilai yang tidak sama persis, yaitu hanya masalah pembulatannya. Oke. Selanjutnya kita juga punya dua gaya dalam arah X, ada F1X dan ada F2X. Oke, saya tulis ulang di sini. F1X itu sama dengan F1 dikali cos 60. Ini nilainya sama dengan F1 itu 480 dikali dengan cos 60 itu 1/2. Berarti sama dengan 240 Newton. Oke, nah selanjutnya ada juga F2X. F2X itu sama dengan F2 dikalikan dengan cos 37 derajat. Nilainya sekitar 600 dikali cos 37 itu 0,8. Berarti nilainya ini sekitar 480 Newton. Baik. Sekilas kalau kita perhatikan soal ini teman-teman, gaya dalam arah X kalau kita jumlahkan ya, 480 ditambah dengan 240 itu nilainya sekitar 720 Newton. Oke, berarti kita ketahui bahwa kalau kita mencari gaya total dalam arah X yang ke arah kanan, Fx nya sama dengan F1X ditambah F2X itu sama dengan 240 tambah 480. Ini nilainya sekitar 720 Newton. Sekarang saya minta teman-teman untuk memperhatikan nilai ini. Ini dibandingkan dengan ini ya. Oke, mana yang lebih besar? Ya, lebih besar gaya gesek statisnya. Oke, teman-teman, secara konsepsi ya, soal ini sebenarnya nggak bisa dijawab kalau ditanya berapa kecepatan benda setelah menempuh jarak 2 meter gitu ya. Kenapa? Karena benda ini tidak akan bergerak. Kenapa tidak bergerak? Kalau kita perhatikan di sini nilai F statisnya itu lebih besar daripada gaya yang bekerja dalam arah X, gaya total ya. Nah, di sini kan gaya totalnya disebabkan oleh F1 ya yang kita proyeksikan ke dalam arah X dan disebabkan oleh F2 yang kita proyeksikan juga dalam arah X. Nah, total dari gaya-gaya yang bekerja dalam arah X yang menarik benda itu tidak cukup untuk mengatasi besar gaya gesek statis. Oke? Nah, karena ini requestan dari teman, soal harus dijawab. Jadi maksud saya begini, kita abaikan gaya gesek statisnya. Ya, anggap saja mungkin di sini mu s-nya terlalu besar sehingga mengakibatkan nilai gaya dalam arah X menjadi lebih kecil daripada gaya gesek statis. Kita anggap gaya gesek statisnya lebih kecil daripada gaya bekerja dalam arah semua X. Maka kita bisa menyelesaikan soal ini. Oke? Ini saya hapus. Oke, kembali lagi teman-teman. Jadi kita abaikan gaya gesek statisnya, ya. Jadi kita anggap gaya gesek statis itu lebih kecil daripada gaya-gaya yang bekerja dalam arah X sehingga benda akan bergerak dipercepat ke arah kanan. Baik. Yang pertama kita harus mencari berapa nilai percepatannya. Gunakan persamaan hukum kedua Newton. A itu akan sama dengan sigma F dibagi dengan M. Karena ini dalam arah X, kita kasih sigma Fx. Berarti sama dengan gaya-gaya yang bekerja dalam arah X tadi ada F1X ditambah dengan F2X, kita kurangi dengan gaya gesek. Gaya gesek yang mana? Gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek kinetis yang melawan arah pergerakan benda setelah benda itu bergerak ya. Jadi dikurangi dengan gaya gesek kinetis.
dibagi dengan M. Oke, kita lanjut. Masukkan nilainya F1X 240 ditambah 480 dikurangi G gesek kinetisnya 513 dibagi dengan M massa benda tadi 180. Oke, ketika kita jumlahkan ini maka kita peroleh nilai sekitar 207 dibagi dengan 180. Ini nilainya sekitar 1,15 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita peroleh nilai percepatannya sekitar 1,15 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita cari berapa kecepatan benda ya saat dia sudah menempuh jarak sejauh atau sudah berpindah sejauh 2 meter. Gunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan karena di sini percepatannya konstan. Oke. Nah, persamaan yang paling cocok itu persamaan yang ini, teman-teman. F atau kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2 dikali percepatannya dikali dengan perpindahannya. Oke. Nah, V0 atau kecepatan awalnya mula-mula pasti balok diam ya. Diam sehingga kecepatan mula-mulanya sama dengan 0. Maka tinggal diperoleh persamaan kecepatan akhir kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S, atau kecepatan akhir sama dengan akar 2 dikali A dikali S. Ini akan sama dengan akar 2 dikali 1,15 dikali dengan S-nya tadi ada di soal 2 meter. Ini nilainya sekitar akar 4,6 atau sekitar 2,14 meter per sekon. Oke, baik, itu dia jawabannya ya. Jadi sekali lagi sebenarnya soal ini tidak bisa kita selesaikan ya sampai mendapat nilai VT. Kenapa? Karena tadi jika mu S-nya 0,6 maka gaya gesek statisnya lebih besar daripada gaya dalam arah X. Nah, harusnya cukup sampai di sini kita tahu bahwa balok tidak bergerak. Tapi mungkin maksudnya soal ini tidak seperti itu ya. Jadi kita dituntut untuk mendapatkan nilai VT. Jadi kita anggap abaikan saja nilai Fs, kita anggap dia lebih kecil gitu ya. Untuk kasus ini kita anggap dia lebih kecil sehingga yang kita gunakan adalah nilai FK atau gaya gesek kinetis. Ya, sekian dulu pembahasan video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa